Renungan harian kita di hari ini dengan judul Kerendahan Hati Memberikan Kemenangan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam sorga, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus akan menuntun kami, agar pekabaran firman Tuhan ini tidak berlalu dengan percuma, tetapi membawa kehidupan kami lebih dekat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 5 ayat 5, Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Mari kita ikuti keterangannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Kesukaran yang akan kita hadapi boleh berkurang oleh kelemah lembutan yang tersembunyi di dalam Kristus. Jika kita memiliki kerendahan hati Tuhan kita akan lepas dari sifat remeh, penolakan, sakit hati yang ke dalamnya kita terjerumus setiap hari, dan tabiat-tabiat itu akan berhenti mendatangkan kegelapan atas jiwa. Bukti yang tertinggi dari ketinggian budi di dalam kekristenan ialah pengendalian diri. Orang yang ada di bawah kejahatan dan kebisingan gagal memiliki sifat tenang dan roh yang penuh kepercayaan, serta merampok Tuhan dari haknya untuk menyatakan di dalamnya kesempurnaan tabiatnya. Kerendahan hati itu adalah kekuatan yang memberi kemenangan kepada pengikut-pengikut Kristus. Itu adalah tanda hubungan mereka dengan pengadilan surga. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Mazmur 138 ayat 6. Mereka menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati Kristus. Itulah yang berkenan pada pandangan Allah. Boleh jadi dunia menganggap mereka hina, tetapi pada pemandangannya mereka tinggi nilainya. Bukan hanya yang bijaksana, yang besar, dermawan akan memperoleh paspor ke halaman surga. Bukan hanya pekerja yang sibuk, yang penuh semangat dan tidak kenal berhenti. Bukan yang miskin rohani, yang merindukan kehadiran Kristus, yang lemah lembut, yang mempunyai cita-cita tertinggi melakukan kehendak Allah. Mereka ini akan memperoleh hak masuk yang berkelimpahan. Mereka akan berada di antara orang yang membasuh jubah mereka dan membuat mereka putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Wahyu 7 ayat 15. Yang menaruh kasihan akan beroleh kasihan, dan yang suci hatinya akan melihat Allah. Setiap pikiran yang kotor menajiskan jiwa, merusakkan perasaan, akhlak, dan membuangkan pengaruh Roh Kudus. Hal itu menudungi pandangan kerohanian, agar manusia tidak dapat memandang Allah. Tuhan mengampuni orang berdosa yang bertobat, tetapi walaupun telah diampuni, jiwa itu telah berbekas. Semua percakapan dan pikiran yang tidak pantas harus dihindarkan oleh orang yang mau memperhatikan dengan jelas kebenaran rohani. Tetapi perkataan Kristus menutupi lebih luas daripada kebebasan kesenangan yang tidak suci, lebih daripada kecemaran upacara yang dihindarkan orang Yahudi. Cinta akan diri sendiri menghalangi kita memandang Allah. Hanya hati yang tidak mementingkan diri, yang lemah lembut dan mempunyai roh yang tulus, akan melihat Tuhan sebagai Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih-Nya dan setianya. Keluaran 34 ayat 6, Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 321 sampai 323. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian dengan pekabaran firman Tuhan ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk berkat anugerah Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Berkati dan pimpin kami sepanjang hari ini.
dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami dalam menghadapi wabah virus corona. Proteksi kami dengan kuasa Tuhan, agar kami terhindar dari virus itu, dan kami boleh gunakan hidup kami ini untuk kemuliaan, kehormatan bagi nama Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati rumah tangga kami, berkati pribadi kami, berkati istri, suami, anak-anak kami, berkati setiap rencana kehidupan kami taruh dalam tangan Tuhan. Dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.